Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul bakteri yang beranggotakan Adeniar, Dian Purnama, Desri Ramadhani, dan Cut Agnia Syakila. Yang pertama, saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian bakteri. Nah, bakteri ini adalah mikroorganisme bersel tunggal yang umumnya berukuran berkisar 1-2 mikrometer. Sel bakteri muncul sendiri-sendiri atau dalam koloni dari beberapa sel. Sel bakteri individu sangat kecil dan tidak dapat dilihat tanpa bantuan dari mikroskop. Selanjutnya ada ciri-ciri bakteri. Yang pertama, ukurannya sangat kecil yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Umumnya hidup berkoloni, dinding sel tersusun dari mukopolisakarida dan peptidoglikan, memiliki plasmid yaitu DNA berbentuk sirkuler, berkembang biak secara vegetatif, dan bentuk tubuh yang beraneka ragam. Selanjutnya yaitu bakteri ini tidak berklorofil, bersifat prokariotik, hidupnya autotrof dan heterotrof. Bentuk bakteri diantaranya yang pertama yaitu kokus, basil, dan spiral. Kokus ini berasal dari kata kokus yang berarti bola, dan jadi kokus ini adalah bakteri yang bentuknya serupa bola-bola kecil. Beberapa kokus secara khas ada yang hidupnya sendiri-sendiri, ada yang berpasangan atau rantai panjang bergantung. Nah, bakteri kokus ini sendiri terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama monokokus, seperti pada gambar dapat dilihat. Yang kedua yaitu diplococcus, yang ketiga staphylococcus, yang keempat streptococcus, kemudian sarkina dan tetracoccus. Selanjutnya bentuk bakteri yaitu bentuk basil, yang artinya tongkat pendek atau batang kecil silindris. Nah, bentuk basil ini terbagi menjadi 3, yaitu monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Yang ketiga bentuk bakteri yaitu bentuk spiral, yang mana bakteri yang bengkok atau tidak lurus dan berbentuk silinder. Spiral ini terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu diantaranya Vibrio atau bakteri koma, spiral, dan Spiroseta. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Adeniar akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu saya akan membahas mengenai cara perkembangbiakan bakteri. Nah, yang pertama yaitu reproduksi aseksual. Bakteri mengalami reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner, yaitu pembelahan dari 1 menjadi 2 sel dan seterusnya. Pembelahan biner ini termasuk pembelahan amitosis. Pembelahannya tidak melibatkan tahapan pembelahan seperti halnya yang terjadi pada manusia, melainkan berlangsung secara spontan ataupun secara langsung. Satu sel induk hanya mengalami pemanjangan dan pembagian nukleoid hingga akhirnya terbentuk sekat pada masing-masing nukleoid hasil bentukannya. Nah, dapat dilihat pada gambar bahwa terdapat dinding sel, membran sel, hingga pemanjangan nukleoid. Kemudian nukleoid akan terbagi dan dinding sel serta membran sel mulai membentuk sekat ataupun septum. Selanjutnya sekat pemisah mulai terbentuk dan terbentuknya 2 anak sel. Nah, selanjutnya adanya reproduksi seksual, yang mana reproduksi seksual mikroba bisa terjadi melalui mekanisme rekombinasi gen melalui 3 cara, yaitu konjugasi, transduksi, dan transformasi. Dapat dilihat pada gambar bahwa konjugasi merupakan transfer gen secara langsung yang melibatkan pilus ataupun pili. Nah, konjugasi ini terjadi di dalam 3 tahap, yaitu 2 sel mikroba saling mendekat hingga akhirnya terbentuk struktur jembatan yang menghubungkan antara kedua sel. Kemudian terjadinya transfer kromosom dan plasmid, serta untuk mikroba yang menerima kromosom dan plasmid, materi genetiknya menjadi materi genetik rekombinan. Nah, mikroba dengan materi genetik rekombinan akan memisahkan diri. Akibatnya terbentuk 2 sel anakan dengan sifat baru atau rekombinan. Kemudian transduksi. Transduksi merupakan pemindahan bakteri materi genetik melalui perantara virus atau yang sering disebut dengan bakteriofag. Nah, terjadi 3 tahapan di sini, yaitu bakteri diinfeksi oleh bakteriofag sehingga bakteriofag mengandung DNA bakteri tersebut. Nah, kemudian akan menginfeksi bakteri-bakteri lainnya. Akibatnya terbentuk bakteri baru dengan rekombinasi gen sesuai dengan rekombinasi gen pada virus penginfeksinya, serta terbentuknya bakteri-bakteri rekombinan. Dan tahap terakhir yaitu transformasi, yang mana mengambil DNA dari lingkungannya. Nah, pada transformasi ini biasanya bakteri mampu bertransformasi dan memproduksi enzim tertentu. Contohnya yaitu seperti rhizobium,
Neisseria, Bacillus, dan Pneumococcus. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desri Ramadhani. Baik, saya Desri Ramadhani akan menjelaskan mengenai faktor dari pengaruh pertumbuhan bakteri. Nah, bakteri ini dapat bertumbuh atau dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu nutrien atau nutrisi, suhu, karbon dioksida, oksigen, H2O atau air, cahaya, dan kelembaban. Yang pertama yaitu nutrien. Nutrien ini atau nutrisi adalah makanan bagi suatu organisme atau mikroba. Nah, bakteri membutuhkan zat organik seperti garam-garam yang mengandung Na, kalsium, dan dapat juga membantu pertumbuhan bakteri, yaitu zat yang mengandung hidrogen, oksigen, dan natrium. Nah, selanjutnya yaitu suhu. Suhu atau daya tahan temperatur tidak sama bagi setiap bakteri. Dapat bertahan bakteri ini dipengaruhi oleh faktor suhu, misalnya Chlorophyll, bakteri yang tumbuh pada suhu 0 hingga 30 derajat Celcius. Nah, selanjutnya Mesophyll, bakteri yang tumbuh pada suhu 25 hingga 40 derajat Celcius. Dan Thermophil, tumbuhnya bakteri pada suhu 55 hingga 65 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu karbon dioksida. Nah, sumber karbon dioksida mikroba dapat berbentuk senyawa organik, yaitu karbohidrat, asam-asam organik, garam-garam, asam organik, dan juga dapat seperti karbon dioksida sebagai sumber utama bagi bakteri untuk pertumbuhannya. Selanjutnya yaitu oksigen. Nah, oksigen ini sangat diperlukan untuk pernafasan suatu mikroba karena oksigen yang diperlukan dalam proses pernafasan mikroba tersebut dapat menunjang pertumbuhan mikroba atau bakteri. Selanjutnya H2O atau air. Air merupakan komponen utama dalam sel mikroba atau medium. Nah, fungsi air ini ialah sebagai sumber oksigen untuk bahan organik sel pada respirasi. Selain itu, air juga sebagai pelarut dan alat pengangkut dalam proses metabolisme dari bakteri. Nah, selanjutnya yaitu cahaya. Nah, kebanyakan bakteri tidak dapat mengadakan fotosintesis. Cahaya sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bakteri. Nah, sinar ultraviolet dapat menyebabkan terjadinya ionisasi. Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi proses pertumbuhan bakteri yaitu kelembaban. Kelembaban optimum biasanya untuk pertumbuhan bakteri yaitu di atas 85%. Nah, jika kelembaban di bawah kelembaban optimum tersebut, bakteri akan mengalami penurunan daya tahan, namun dapat hidup dalam kondisi kelembaban tersebut karena adanya faktor-faktor lain yang dapat mendukung pertumbuhan bakteri. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cut Agnia Syakila. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Desi Ramadhani. Nah, saya akan membahas tentang penggolongan bakteri. Jadi berdasarkan letak flagela pada sel, penggolongan bakteri itu terbagi menjadi dua, yaitu monotrik dan lopotrik. Monotrik itu merupakan bakteri yang hanya memiliki satu flagela pada ujung selnya. Sedangkan lopotrik itu yaitu bakteri yang memiliki dua atau lebih flagela di salah satu ujung selnya. Kemudian ada amfitrik, yaitu bakteri yang memiliki dua atau lebih flagela di salah satu ujung selnya. Kemudian ada peritrik, yang dimana bakteri memiliki flagela di seluruh permukaan selnya. Nah, berdasarkan pewarnaan gram terbagi menjadi dua, yaitu gram positif dan gram negatif, yang dimana gram positif ini memberikan warna ungu pada pengecatan gram karena dinding-dinding peptidoglikannya tebal. Kemudian bakteri gram positif ini memiliki dinding sel yang lebih sederhana, namun lebih tebal dari dinding sel bakteri gram negatif, yaitu sekitar 20-25 nanometer. Contohnya itu seperti Aerococcus dan Leconococcus. Kemudian ada gram negatif, di mana dinding sel bakteri ini lebih tipis dari bakteri gram positif, yaitu sekitar 10-15 nanometer dengan kandungan peptidoglikan yang lebih sedikit, namun memiliki struktur yang lebih kompleks. Kemudian bakteri gram negatif ini memberikan warna merah saat diuji
pengecetan gram karena dinding peptidoglikannya tipis dan selnya dilapisi oleh periplasma dan membran luar lipoprotein. Umumnya bakteri yang bersifat patogen merupakan jenis dari bakteri gram negatif. Nah, contohnya tuh seperti bakteri E. coli. Kemudian berdasarkan kebutuhan oksigennya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bakteri aerob obligat, di mana bakteri ini memerlukan gas oksigen dalam proses respirasinya. Kemudian ada bakteri aerob fakultatif, di mana bakteri yang membutuhkan gas oksigen namun masih bisa hidup tanpanya. Selanjutnya ada bakteri aerob obligat, yaitu bakteri yang tidak membutuhkan gas oksigen karena dapat merusak selnya. Kemudian ada bakteri aerotoleran, di mana bakteri yang tidak menggunakan oksigen namun masih dapat hidup di tempat yang mengandung oksigen. Kemudian ada bakteri mikroaerofilik, di mana jenis bakteri ini menggunakan oksigen untuk respirasi tetapi hanya dapat hidup dengan konsentrasi oksigen yang rendah. Kemudian ada berdasarkan cara hidupnya, yaitu bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Bakteri autotrof itu yaitu jenis bakteri yang dapat mensintesis makanannya sendiri dari zat organik menjadi zat organik. Jadi bakteri autotrof itu yaitu jenis bakteri yang dapat mensintesis makanannya sendiri dari zat anorganik menjadi zat organik. Kemudian ada bakteri heterotrof, di mana bakteri ini tidak dapat mensintesis makanan sendiri, melainkan memanfaatkan bahan organik dari organisme lain. Mungkin sekian dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.